pagi. Apa kabarnya? Tentunya kabarnya luar biasa ya adik-adik. Jumpa lagi kita di Minggu Impa tanggal 31 Januari 2021 ya adik-adik ya. Pada pagi hari ini kami sebagai kakak layan, pemimpin puji-pujian dan kakak layan pendamping, dan ada Kak Vera, Kak Tebi, Kak Pransia. Pada pagi hari ini kita sama-sama ya adik-adik melayani dan memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, persiapkanlah hati dan pikiran adik-adik. Sekarang tibalah saatnya kita datang di hadirat Tuhan. Silakan berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan Mars PA dengan sikap sempurna. Tetap berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan Hati yang Gembira Adalah Obat. Baiklah adik-adik, kita berdoa mengawali ibadah kita. Sebelum kita membaca Mazmur, satukanlah hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kami datang bersama dengan kakak layan dan anak-anak, datang di hadirat-Mu memuji dan besarkan nama Tuhan. Urapi dan kuduskanlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya.
kiranya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami Tuhan ibadah online pada pagi hari ini bersama dengan anak layan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama kami di minggu pagi ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kalau adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 119 ayat 73 sampai 74. Seperti biasanya adik-adik ya, kita membaca Mazmur, Kak Ida akan membacakan yang tercetak keluar dan kakak layan beserta adik-adik yang di rumah yang tercetak ke dalam. Kita akan memulai membacakannya. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita. Sebab aku berharap kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk merespon Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 242 ayat 1 dan 4, ajaib benar anugerah. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan dengar akan dibawakan oleh Kak Yeskel. Saya persilahkan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Oh ya, sebelum itu kakak izin lepas masker ya untuk membawakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa ya, pertama kakak mau tanya dulu nih, apakah adik-adik mau mengikut Yesus? Ya, pastinya harus mau ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita mengikut Yesus? Oke, belum ada yang bisa jawab ya. Nanti setelah firman kita akan jawab bersama-sama. Oke, sebelum kita berdoa, mari siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 22. Sekali lagi, Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita satu dalam doa agar firman yang kita dengar pada pagi hari ini bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari berdoa. Ya Allah Bapa terkasih, dan intinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berjumpa kembali di HFA Online
kiranya ibadah yang kami lakukan ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkatilah firman-Mu ini agar kami dapat memahaminya dengan baik dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman kita dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang yang sangat kaya raya. Orang kaya tersebut ingin sekali mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kira-kira apa ya itu kehidupan yang kekal? Ya, kehidupan kekal itu adalah kehidupan kita tinggal bersama Allah di kerajaan Allah. Kemudian adik-adik, pada cerita tadi dikatakan bahwa orang kaya tersebut selalu melakukan 10 perintah Allah, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tidak membunuh, dan bahkan menghormati ayah dan ibunya. Nah, karena itu setelah dia bertanya seperti itu kepada Yesus, dia merasa bahwa dia telah layak untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya tersebut, "Ada satu yang kurang yang tidak kamu lakukan." Yaitu apa adik-adik? Iya, sudah dikatakan dalam Markus 10 ini bahwa yang belum dilakukan oleh orang itu adalah menjual hartanya kepada orang-orang miskin, ya, atau memberikan hartanya kepada orang miskin dan mengikut Yesus. Setelah mendengar perkataan itu, kecewalah orang kaya tersebut dan pergi meninggalkan Yesus. Adik-adik, kasus orang kaya ini hampir sama dengan kehidupan kita saat ini, ya. Di mana kehidupan kita saat ini kita sangat mementingkan apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita fokus pada diri kita sendiri, ya adik-adik. Kemudian cerita yang kita dengarkan ini juga sangat bisa dikatakan ini menjadi pengingat kita pada minggu hari ini, bahkan sampai saat masa depan nanti. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita seringkali tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, adik-adik, ya. Seperti ini adik-adik. Pada saat kita beribadah, ya, hari Minggu, terkadang kita lupa untuk berdoa, bangun pagi, kita lupa untuk memuji Tuhan, ya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kita pun lupa untuk doa makan, ya. Ayo, siapa yang melakukan seperti itu? Oke, semoga tidak ada ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, bisa dikatakan bahwa untuk sekarang ini
banyak hal yang kita lakukan sehingga kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, makna dalam ayat kita pada hari ini adalah orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa sih artinya? Artinya seperti ini adik-adik. Jika kita sudah memiliki segala sesuatunya seperti HP, bahkan internet yang banyak, atau kita memiliki mainan yang banyak, atau kita memiliki makan yang banyak, ya. Karena harta duniawi itu sudah terlalu banyak kita miliki, akhirnya kita mencintai apa yang ada di dunia ini adik-adik. Dan kita melupakan harta surgawi yang telah disiapkan Allah kepada kita. Untuk itu adik-adik, firman hari ini mengingatkan kita kembali, yang dimana dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, utamakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dialah yang memiliki kehidupan kita. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Baju yang kita miliki, napas kehidupan yang kita miliki, semuanya itu milik Allah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melakukan sesuatu yang adik-adik sukai sampai adik-adik melupakan apa yang menjadi prioritas adik-adik? Ya pastinya pernah ya. Contohnya itu seperti bermain HP, kemudian bermain bersama teman hingga larut malam, bahkan sampai lupa mandi. Ya seperti itu. Nah, untuk itu adik-adik, itu salah satu contoh yang dimana kita melakukan segala sesuatunya secara berlebihan dan kita menjadikan lupa apa yang harus kita lakukan. Adik-adik, ingat ya, kamu harus berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kalian. Kenapa? Sekali lagi kakak ingatkan, karena Allah adalah sumber kehidupan. Nah, adik-adik, hari ini ada tiga hal yang kita pelajari dari firman kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengikut Yesus bukanlah sekedar hal melakukan perintah Allah seperti yang dilakukan orang kaya tadi ya adik-adik, melainkan yang paling utama adalah kesiapan kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Nah, maksudnya adalah apapun yang kita lakukan, jangan lupakan Tuhan. Kemudian menjadikan Allah sebagai prioritas hidup, artinya apapun yang kita rencanakan, apa yang kita putuskan, dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, ialah kita harus hidup mulai dari keberanian kita untuk menyangkal diri dan mengalihkan fokus hidup pada harta surgawi. Jadi adik-adik, lakukanlah kebaikan yang apa yang harus dilakukan, dan ingat adik-adik, jangan lupakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Buanglah segala harta kekayaan yang ada di dunia ini dan ikutlah Yesus. Memang hal itu adalah hal yang berat, tetapi itu tidak mungkin bagi Allah, dan itu pasti mungkin dilakukan untuk kita jika kita selalu berserah kepadanya. Oke adik-adik, itulah firman kita pada minggu hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi adik-adik dan bisa selalu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang harta duniawi dan harta surgawi. Sekarang kita masuk dalam aktivitas. Aktivitas kita pada pagi hari ini adalah menuliskan tentang tawaran duniawi dan tawaran surgawi. Oke, jadi aktivitas kita pengalaman adik-adik yang pernah adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Kakak beri contoh ya, kalau kakak nih tawaran duniawi seperti bermain gadget seharian. Kemudian tawaran surgawi adalah pergi ke gereja bersama orang tua di hari Minggu. Nah, kemudian setelah adik-adik menuliskannya, adik-adik harus merenungkannya yang mana yang harusnya adik-adik lakukan. Ya. Kemudian aktivitas ini dituliskan pada secari kertas atau di buku adik-adik masing-masing, kemudian
difoto dan kirim ke grup Pospelkes Eklesia, atau langsung kirim ke chat kakak pribadi dengan bantuan orang tua adik-adik. Oke adik-adik, jika ada yang tidak mengerti atau bingung, silahkan nanti pada saat mengerjakan aktivitasnya silahkan bertanya, diminta tolong oleh orang tuanya untuk bertanya kepada Kak Yeskel. Oke, sekian dari aktivitas kita adik-adik. Sekarang kita akan doa syafaat. Siapkan hati adik-adik dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan kasih yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, pada minggu hari ini kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kamu berkati negara ini, Engkau pulihkan segala ekonomi yang ada, bahkan keadaan yang ada ya Tuhan, yang dimana masa pandemi ini benar-benar membuat kami sulit untuk bergerak bebas dan tidak bisa bertemu satu sama lain. Bapa, kiranya Engkau mau pulihkan negara ini agar menjadi negara yang sehat, menjadi negara yang pulih kembali dari segala musibah yang ada. Dan Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena longsor dan gempa dan banjir ya Bapa. Kiranya Kamu tabahkan mereka, kiranya Engkau mau selalu bersama-sama dengan mereka dan beri mereka penghiburan. Ya Tuhan, hari ini juga kami ingin berdoa buat orang-orang yang sedang dalam masa kelemahan tubuh ya Bapa. Kiranya Engkau mau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, dan kiranya Engkau juga memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya dengan obat-obatan tersebut mereka bisa dapat pulih kembali dan juga selalu percaya dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami ingin berdoa buat orang yang berulang tahun kelahiran. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu karena Engkau mau menambahkan satu umur lagi kepada mereka. Dan kiranya di umur mereka yang bertambah 1 tahun lagi ini bisa membuat mereka setia kepadamu dan bisa menjadi anak yang dengar-dengaran. Bapa, kami juga berdoa buat masa pendidikan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai kami dalam kehidupan kami. Di setiap langkah kami ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan Bapa, berkati juga kedua orang tua kami yang selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Engkau beri mereka kesehatan, Engkau beri mereka kekuatan, kebijaksanaan agar dapat memimpin keluarga mereka dan keluarga kami dengan baik. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat kakak-kakak layan yang sudah memberikan pelayanan mereka pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati mereka, beri mereka kesehatan agar tetap setia melayani. Ya Bapa, hanya ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, pergilah dan beritakanlah kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital, dan kiranya adik-adik semua bisa memberitakan kasih karunia Allah kepada sesama. Adik-adik, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke adik-adik, selesailah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang sehat dan bisa menjadi adik-adik yang taat akan Tuhan. Selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan warta Pelkat pada pagi hari ini. Warta Pelkat
Minggu tanggal 31 2021. Ibadah online tetap seperti biasa ya adik-adik. Tetap semangat, jangan kendor, tetapi harus rajin beribadah dan andalkan Tuhan. Tuhan adalah harta kita, Tuhan adalah penolong kita. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.